baik melalui provinsi, Iya. kabupaten, banyak kan di balai desa, di kantor pos, di kecamatan berduyun-duyun warga mengambil bantuan. Untuk Bapak sendiri pernah belum dapat? Belum pernah. Hanya karena gara-gara berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Pak RT, hampura nggak ganggu sekedap. Ganggu lagi kerja nih ya. Pak, ini Bapak lagi ngapain? Oh, itu gimana ceritanya sih Pak Jalal itu sampai dipindah ke sini? Ceritanya gimana Pak RT? Permisi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak siapa? Bawa jalan. Pekerjaannya apa Pak? Saya ngojek. Ngojek. Pak, hampura mengganggu sebentar Pak. Perkenalkan Bapak siapa? Ramin. Sejak kapan Bapak tinggal di tempat itu Pak yang pertama? Pilkades serentak Kabupaten Pandeglang nampaknya sebentar lagi akan segera dilaksanakan. Semarak, baliho, dan bendera pun sudah terpasang di beberapa titik jalan raya Bama menuju Pagelaran. Channel Bang Kumis berbagi kali ini akan menyelusuri satu peristiwa penggusuran dan pengusiran rumah Ustadz Jalal dan rumah Bang Ramin, warga Bama, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama channel Bang Kumis berbagi edisi Sabtu 11 September 2021, di mana Bang Kumis saat ini berada di salah satu lokasi desa Bama, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di mana di belakang Bang Kumis nampak jelas sedang ada satu pembangunan rumah warga yang tergusur dari kepemilikan tanah yang kemarin sempat viral, menjadikan satu pembicaraan publik dan menjadi perhatian para awak media. Dan nanti untuk lebih jelasnya lagi ikutin terus bersama channel Bang Kumis berbagi dari lokasi pembangunan rumah warga miskin, yaitu Bapak Ustadz di Desa Bama. Permisi, maaf mengganggu sebentar Pak. Ya, Pak, sama-sama. Perkenalkan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Ujang Kasman, Pak, warga Kampung Kadupayung, RT 2, RW 1. Nah Pak, Bang Kumis mendapatkan kiriman video penggusuran salah satu warga di lokasi ini. Pak, Bapak kemarin ada di lokasi ya Pak? Iya, Pak, kebetulan kemarin saya ada di situ, ikut serta gotong royong dengan RT, RW, membuka rumah yang digusur, yaitu rumah PRT, rumah Pak Ustadz Jalal yang harus dipindahkan ke lain tempat. Nah, bicara Pak Ustadz, Bapak tahu nggak Pak sejak kapan sih Pak Ustadz tinggal di tuan tanah ini Pak? Kurang lebih sekitar 7 tahunan. Nah terus gini Pak, yang namanya digusur kan intinya ada pemberitahuan jauh-jauh hari sebelumnya nggak Pak dari yang punya tanah gitu loh Pak? Nggak ada Pak, nggak ada. Ini sangat mendadak, makanya kami bertahan memohon untuk bisa tempat tinggal di sini dulu. Kepada yang punya tanah ini ternyata harus dibongkar aja, harus dipindahkan. Nah dengan adanya peristiwa seperti ini, pihak pemerintah desa sendiri hadir nggak Pak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dalam waktu pembongkaran rumah sampai pemindahan ini nggak ada. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini nggak ada. Oh gitu ya. Nah terus gini nih Pak, untuk Pak Ustadz, menurut Bapak sebagai tetangga nih Pak ya, Ya, kehidupan sehari-harinya gimana sih Pak? Pak Ustadz Jalal sehari-harinya pekerjaannya dia ngojek, kalau siang kalau malam dia ngajar anak-anak ngaji, pulang pagi, pergi pagi, pulang sore, malamnya dia ngajar ngaji. Nah berarti pada
dasarnya sebenarnya warga sini tuh sangat membutuhkan sekali untuk Pak Ustadz ini, karena Pak Ustadz peduli dengan hal agama Pak ya. Saya sangat prihatin, saya sangat peduli dengan Pak Ustadz Jalal dengan keadaannya begini. Rumah yang ukurannya 3x5 luasnya, sedangkan anak-anak di sini ya lumayan lah ada. Permisi Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampura Bang Kumis mengganggu sebentar nih. Iya, Pak, perkenalkan Bapak siapa? mau jalan. Pekerjaannya apa Pak? Saya ngojek. Ngojek. Iya. Tapi kami dengar Bapak ini Pak Ustadz juga. Iya. Pak Ustadz ya. Nah, untuk kegiatan ngaji atau gimana? Untuk kegiatan ngaji saya selana setiap malam Jumat. Selana warga masyarakat Karya Jadi. Nah Pak, saya dengar Bapak ini salah satu warga yang rumahnya tergusur. Pak, bisa menceritakan nggak Pak? Ya bisa. Nah gini Pak, dulu Bapak tinggal di mana ini sebelum rumah tinggal di sama saudara ini? Saya sebelah sana tinggal. Memang saya tanah orang lain menumpang. Menumpang. Iya. Nah kalau boleh tahu Pak, kan namanya menumpang, itu menumpang sama siapa Pak? Menumpang yang banyak. Bapak kenal orangnya? Kenal. Namanya siapa Pak? Namanya itu Pak Haji Jahuri. Orangnya orang Cilegon, punya istri dia di sini. Nah, bicara numpang, berarti Bapak dulu izin. Kami misalnya izin ke yang punya tanah, yang punya tanah itu saya memberikan jadi. Tapi nggak diminta bayaran apa-apa sama yang punya tanah? Nggak, berarti dia itu berjiwa sosial Pak ya. Tuh, Sudah berapa tahun Pak tinggal di tanah Pak Haji siapa tadi? Pak Haji Jahuri. Itu sekitar saya 17 tahunan. 17 tahun. Nah, Pak Ustadz kan nggak punya rumah, nggak punya tanah, terus sampai tinggal di tanah Pak Haji siapa namanya? Jahuri. Jahuri. Kan itu kan perlu biaya untuk membangun rumah Pak. Betul. Itu biayanya dari mana Pak? Memang saya istilahnya untuk bukan rumah, tapi gubuk. Iya. Jadi itu sudah saya membangun istilah gubuk. Saya ada bantuan dari pemerintah sebesar 7 juta. Nah kalau boleh tahu Pak, bantuan itu dibilangnya bantuan apa itu Pak namanya? Bantuan ya kalau di sini itu bedah rumah bukan? Oh, bedah rumah istilahnya kan. Nah akhirnya Bapak itu mendapatkan bantuan bedah rumah yang melalui desa Pak ya. Betul. Nah kok sekarang tiba-tiba digusur Pak? Itu gimana? Bisa menceritain nggak Pak? Ya Kak, ya tiba-tiba digusur, namanya juga di sana saya menumpang tanah orang lain. Kemungkinan yang punya tanah itu perlu akan dipergunakan tanah tersebut. Tapi saya potong maaf, saya dengar itu kan bahkan pernah ada surat pernyataan dari Pak Jahuri bahwa Bapak itu silakan tinggal di situ gitu. Betul. Tadinya istilahnya itu tanah itu Pak, mantan istrinya pengen, Pak Johurinya pengen. Itu ceritanya. Maka saya istilah terfokus kepada Pak Jahuri. Nah ya. Langsung saya istilahnya Pak Jahuri jangan Pak Ustadz itu jangan pindah sebelum saya yang bicara. Adapun mantan istri dan istilahnya mantan istrinya dan mertuanya itu jangan bisa dihiraukan kecuali ada pembicaraan dari saya, kata Pak Haji Jahuri itu. Ternyata istilahnya mantan istrinya ke sana, ke mana, ke Cilegon, datang surat istilahnya pencabutan izin numpang. Oh gitu Pak ya. Iya. Nah terus sekarang kan Bapak tinggal nih. Ini yang Bapak tempatin ini rumah siapa? Hubungan dengan Ini masih saudara. maksud Permisi Pak, maaf mengganggu Pak ya. Perkenalkan Bapak siapa? Pak Dudung. Pak Dudung. Iya. Ini rumah Bapak ya? Rumah punya anak saya, Oh anak. cuman dibikin saya. Nah Pak,
di belakang sana kelihatan lagi ada dibangun di dapur Pak ya. Iya. Oh, punya ini nih. Oh, Bikin punya Pak Ustadz. itu bukan bikin dapur Pak ya? Bukan, punya Itu ini. bikin rumah ya di dapur ya. Nah, Pak Ustadz, saya dengar itu karena digusur ya? Iya, digusur Pak. Nah, kok Bapak ini kan sudah sempit, Iya. rumah anak Bapak kok sampai mau membantu? Gimana ceritanya sih kok? Ini kan Bapak udah sempit gini. Untuk anak ini juga udah sesek ya. Nah, seperti ini ditambah lagi nanti keluarga Bapak ini nih yang kemarin digusur, gimana ceritanya Pak? Biarin ikhlas saya mah Pak. Ikhlas lillahi ta'ala. Ajuannya sama-sama lah. Makan. Kalau enggak sama saudara ini, saya apalagi dekat sama saya sama anak saya kan. Nah, kalau Enak. Bapak sendiri sehari-hari tinggal di mana? Itu yang tadi. Oh, yang sana ya? duduk Bapak. Oh, itu ya. Itu juga punya istri saya. Istri saya mah bawa ini aja nih Pak. Oh, oke. Ya, Nah, sama Pak, bawa ini nih. ngesol ya. Iya. Nah, Pak, untuk masalah program pemerintah, masalah bantuan ya, Bapak udah pernah dapat belum Pak, keluarga Bapak? Punya sekali di kecamatan. Pernah dapat Pak, atas nama Bapak ya? Belum. Belum ada. Ada program PKH, PKM, terus kan banyak tuh, baik melalui provinsi, Iya. kabupaten, banyak kan di balai desa, di kantor pos, di kecamatan, berduyun-duyun warga mengambil bantuan. Untuk Bapak sendiri pernah belum dapat? Belum pernah. Saya juga belum pernah. Tapi sudah pernah ada yang mendata dari pihak kelurahan? Banyak cuman nggak datang. Ada sekarang sana itu bantuan untuk warung. Orang-orang mah pada dapat. Bini saya mah nggak ada Pak. Kalau nggak ada penghasilan ngesol. Oke Pak, makasih Pak ya. Pak RT, maaf mengganggu sebentar Pak RT. Perkenalkan nama Bapak dan RT mana Bapak ini? RT 2 Asma Jaya. Pak, ini Bapak lagi ngapain? rumah pindahan. Punya siapa ini Pak? Jalan. Pak Jalal. Dulu Pak Jalal tinggal di mana Pak? Di sana. Mana? Ini kanan saya di sini. Oh, itu gimana ceritanya sih Pak Jalal itu sampai dipindah ke sini? Ceritanya gimana Pak? Diusir, digusur, diusir. Sama? Berarti Pak Jalal itu tinggal di tuan tanah dan yang punya tanah mengusir ya, gitu ya. Dan akhirnya ditinggal di sini Pak ya. Nah, terus ini loh Pak, yang namanya gimana pun juga membangun membutuhkan biaya Pak ya. Ini biayanya dari mana sih Pak? Biaya membangun ini rame-rame kayak gini? Di masyarakat rame-rame. Ya saya lihat ada beberapa orang nih untuk ikut, kan butuh rokok, butuh Pak RT. Harapan Pak RT nih melihat warganya, salah satu contoh kayak Pak Ustadz ini, harapannya Pak ke pemerintah. Mau disumbang nama pemerintah. Pak, hampura mengganggu sebentar Pak. Perkenalkan Bapak siapa? Ramin Ramin. Ini alamatnya di mana Pak? di Karyajadi RT-nya? RT 2 RW 1. RW 1. Pak Ramin, Bang Kumis dapat kiriman video rumah Bapak yang digusur Pak. Nah, Pak bisa menceritakan sih Pak, sejak kapan Bapak tinggal di tempat itu Pak yang pertama? Ini sejak kapan, tahun berapa ya, udah lama, udah tahunan. Oh, udah puluhan tahun ya. Pak, waktu pertama tinggal di tanah, anggap tuan tanah, Bapak ada izin nggak sih Pak dari yang punya tanah? Ada. Terus apakah ada bahasa ngontrak atau bayar sewa? Nggak ada. Nggak ada. Hanya untuk Cuma ngisi aja gitu. oh gitu ya, udah puluhan tahun. Nah, dan tiba-tiba digusur Pak. Itu gimana ceritanya? Bisa menceritain nggak Pak? Ya itu nggak tahu saya, itu cuman yang punyanya itu sekarang tiba-tiba udah
tanah ini udah katanya udah mau dibeli gitu. Kan Bapak tinggal di mana setelah digusur? Jadi ibu Di Ibu. Punya anak berapa Bapak? 2 Usaha Bapak tiap hari kerjanya? ya kerjaan buruh lah, tukang kuli bangunan. Kuli bangunan Pak. Kalau boleh tahu nih, pemerintah kan sekarang untuk namanya program bantuan kan triliunan Pak, diturunkan oleh Pak Jokowi melalui provinsi, melalui kabupaten. Bapak pernah dapat belum Pak? Belum. Satu pun belum pernah dapat. Ada PKH, Belum dapat. Ini BLT. ini juga sembako nggak dapat lagi udah 6 bulan. Pernah mengajukan, Bapak kan termasuk kategori rumah miskin nih Pak ya. Iya. Di pemerintah Kabupaten Pandeglang sendiri ada program RLH, rumah layak huni Pak. Pernah didata belum oleh kelurahan? Bapak Ramin kan termasuk layak untuk mendapatkan bantuan rumah, bedah rumah, istilah warga. Itu program rumah layak huni. RTLH itu rumah layak huni. Udah pernah belum? Belum itu. Nah, pernah diajukan nggak oleh pemerintah desa supaya nama Pak Ramin ini terdaftar? Karena antri. Ribuan warga Pandeglang sekarang lagi antri mendapatkan bantuan rumah Pak. Bapak didaftarkan nggak sama kepala desa? Udah berapa kali ini rumah saya gitu ya, udah tolong saya bisa tolong dibantu gitu ya, supaya agar bisa keluarga saya bisa kembali lagi hidup nyaman gitu, supaya keluarga tentram gitu ya. Nah, untuk sehari Pak Ramin sendiri kerjanya apa Pak? Ya, untuk sehari-hari saya kerjanya cuman ya apa adanya kuli bangunan gitu, biasanya di kuli bangunan. Oke Pak, makasih Pak ya, cukup.